Dana Bengki Belum. udah diterima apa belum? Belum sampai hari ini. Sampai hari ini Saya belum tahu, ini belum ada. Mungkin setelah, karena pencarian baru bulan ini ya. Bengki itu kan bantuan dari provinsi. Dari provinsi ya. Belum Sampai masuk. saat ini belum diterima. Kemarin sampai hari ini belum ada tahu saya. Atau karena Belum kebetulan ada masuk atau belum diterima? ini belum saya bisa pastikan karena November kemarin saya belum ada kontak dengan penghulu. Nanti terpaksa saya tanya lagi nih. Kemarin masih Oktober belum. Karena saya baru balik dalam 2-3 hari ini, nanti penghulu pun saat ini sedang mengadakan bintek di Lombok ya, se-Indonesia, Serokan Hilir ya. Ya, Serokan Hilir. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Mustar Manurung. Yang hadir pada malam hari ini rekan-rekan dari BPKEP Kepengurusan Panipahan Darat serta pimpinan BPKEP Kepengurusan Panipahan Darat hadir di studio kita pada malam hari ini. Perlu juga saya sampaikan pemirsa dimanapun berada pada malam hari ini terkait status atau statement salah satu Pak Yung, dan Pak Yung tersebut adalah anggota BPKEP Panipahan Darat dan memberikan statement tentang tidak ketransparan penggunaan dana desa. Setelah saya analisa bahwasanya statement dari Pak Yung tersebut tentang pertama baleho tidak dipasang, ya kan? Rencana anggaran belanja operasional pemerintahan desa adalah rencana anggaran merinci satuan harga untuk setiap jenis dan objek belanja pada kegiatan penyediaan. Kepala desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat yang mengatur keterbukaan informasi tersebut dalam beberapa pasal Undang-Undang Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24 yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintah desa salah satunya adalah keterbukaan. Artinya keterbukaan informasi publik. Itu yang diharapkan. Salah satu cara Kades atau elit desa untuk tidak melakukan tindakan dugaan korupsi dana desa yaitu ia tidak merahasiakan rincian atau rencana anggaran belanja yang disebut RAP. Jika dirahasiakan, ada apa? Sejumlah bukti seorang kades dalam membangun desanya, maka dia wajib memajang RAP tersebut di kantor desa yang bertujuan agar semua masyarakat tahu apa saja yang dibangun dan apa saja yang dibelanjakan. Berikut harga satuannya. Untuk wajib dilakukan karena dana desa tersebut untuk masyarakat desa setempat, bukan untuk kades atau untuk pemerintahan desa. Mereka sudah digaji untuk bekerja. Oleh karena itu, bagi semua masyarakat desa yang mendapatkan bantuan dana desa wajib mengetahui dan mempertanyakan satuan RAP tersebut seperti bangunan yang bersumber dari dana desa, karena itu adalah hak masyarakat dan bukan hak kepala desa. Jika kades atau elit desa tidak mau melakukan hal tersebut di atas, berarti tidak mampu menjadi pelayan masyarakat. Apalagi jika terbukti melakukan penyelewengan dana desa, bisa dijebloskan ke penjara. Masyarakat sekarang harus cermat dan berani melihat persoalan ini. Masyarakat harus berani melihat mana yang menjadi hak kades dan mana menjadi hak masyarakat. Kewajiban kades terhadap dana desa ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 tentang desa. Kades berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi sesuai dengan status yang Pak Yung sampaikan pada malam kemarin di studio kita, statement beliau adalah tentang keterbukaan informasi publik. Dan setelah saya analisa adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Pada malam hari ini sudah hadir dua rekan kita dari BPKEP Kepengurusan Panipahan Darat, yaitu Sahnep dan Pak Naswat. Halo, selamat malam Pak Ketua dan juga Pak Sekretaris. Apa kabar? Selamat malam. Sehat kira-kira? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Saya beberapa kali di sini. Ini terkait pernyataan anggota sendiri ya Pak Ketua ya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi,
Benar nggak kira-kira itu yang saya bacakan tadi, bahwasanya setelah saya analisa statement yang disampaikan Pak Yung itu ada benarnya, ada tidak atau tidaknya itu? Baik, sebelum dijabarkan lebih rinci, Oke. terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir di studio Dosi Entertainment Podcast ya. Ya. Saya sangat mengagumi lah, luar biasa ini. Kebanggaan untuk kita di Pantai Pandar khususnya bisa melayani aspirasi atau unik-unik yang ada di kepulauan kita atau kepulauan yang lainnya. Baik. Sebelumnya Pak Mediator, saya perkenalkan saya sebagai kami hadir pada malam hari ini senama pimpinan ya, pimpinan BPKP. Karena pimpinan itu ada ketua, wakil ketua dan sekretaris, serta ketua bidang, bersangkutan. Yang segianya hadir lebih banyak dari ini, oleh karena keadaan ruang dan waktu, adanya pembatasan Mungkin dari mediator mempunyai kesibukan masing-masing ya. Mungkin juga ya ada kesibukan sehingga kami dari pimpinan saja dulu. Saya sendiri Sahanib Sarjana Pendidikan sebagai ketua. Kemudian di sebelah kanan saya Pak Nuswat SPD sebagai wakil ketua. Sekretaris kabarnya tidak bisa hadir. Kemarin beliau mengikuti ujian di kota bagian PHP, mungkin capek lagi ya. Ada kawan juga mendampingi karena keterbatasan ruang waktu juga ini. Jadi kalau kami ini untuk memperkenalkan dulu, kami perkenal dulu ya Pak Ketua. Ya. Baik. Sering kalau kami sudah keluar kota itu ya. Oke. Karena nanti macam kemarin setiap baru pulang dari Bintek, kan baru itu. Ada namanya Haji Sahadip SPD ya. Haji Nuswat, Haji ya. Saya tahu kemarin tuh ada beli oleh-oleh gitu. Setelah sampai di mobil saya lihat kota ini semua punya gelar haji ya. Haji Sahanip, Haji apa? Ada Dokter Owen gitu. Jadi kasir nanya, ini kok bisa haji semua? Jadi dijawab sama Pak Owen, kalau mau jadi haji ya gabung sama kita semua. Baik, ya. Jadi itu pengalaman di perjalanan. Sementara kita jangankan haji, umur saja belum. Jadi baik Pak Ketua, menyikapi kami bermaksud mediasi ini ya untuk diklarifikasi tentang ada 3 poin kemarin disampaikan. Yang pertama tidak transparanan ya. Di situ disikapi yang katanya tidak ada pemajangan baleho ya. Iya. Yang kedua ketua BPKP sendiri ya. Ketua BPKP, karena BPKP itu sudah ada pimpinan, udah saya ditujukan khusus kayaknya tidak membagikan ya BPKP sebagai BPKP ya, katanya kemarin ketua tidak membagikan, mungkin lagi sibuk. Okay. Saya bilang itu ketua mungkin lagi sibuk. Yang ketiga, semua kegiatan ini diduga TPK-nya tidak ada. Tidak ada. Mungkin dikatakan fiktif barangkali atau bagaimana kemarin itu? Tidak ada ya. Dia mengatakan TPK-nya tidak berada saat di tempat saat diturun ke lapangan. Langsung. Pengertiannya seperti apa itu? Atau memang tidak di SK-kan penghulu atau memang macam mana itu? Ya kita tidak tahu. Anda kok bisa tahunya tidak ada TPK-nya itu? Nah itu yang perlu kita klarifikasi. Dia mengatakan, saya sudah langsung cek ke lokasi. Baik ketua media. Bahkan TPK-nya ditulis tuh. Ya. TPK. Namun siapa pelaksana nama pelaksananya tak ada katanya. Seperti itu. Ya. Sebenarnya itu hanya kelalaian daripada ketuanya, mungkin dipesankan tulis langsung pakai spidol, mungkin ada kelalaian di sana. Tapi yang setahu kita TPK itu di SK kan loh. Ada ketua, sekretaris bendahara, dan itu syarat mutlak yang tidak bisa dipungkiri. Ada kita lihat. Di SK kan oleh penghulu di dalam RPJM atau RKP-nya ya. Jadi kalau menyikapi tentang tidak adanya baliho terpasang untuk tahun 2021 ya. Kalau untuk yang kemarin kita sudah anggap selesai. Itu sebenarnya tidak benar. Saya juga membawa dokumen ini. Waktu tanggal kemarin kalau tidak salah pada tanggal 28 Juni. Kita biasalah. PBK kita berjalan pada semester yang pertama itu di bulan-bulan Juni. Baru ada pencarian yang pertama. Itu baru ada setelah musrenbang pada bulan Desember. Bulan Desember bulan ini ya? Yang Desember, maksudnya Desember 2020 untuk musrenbang 2021. Nanti bulan Juni setelah pencarian dana yang pertama itu baru ada pemajangan baleho. Dan itu ini barang yang bisa kita lihat pada tanggal 28 Juni sudah dipajang dan sudah berada masuk Desember. Mungkin juga saya melihat kalau untuk karena itu katanya Pak Yung ya, di SK saya tak ada yang namanya Pak Yung, yang ada itu Indra Saputra oknum ini ya kan yang membawa nama BPK ya. Jadi
Beliau ada kelalaian. Makanya mungkin dia tidak melihat ini sering tidak hadir ini, sering absensi mengikuti Tidak hadir mengikuti kegiatan. rapat-rapat kecuali rapat internal di Atau BPKP. memang tidak diundang atau macam mana? Kita boleh buktikan kalau memang Bisa, nanti kita bisa lihat undangan yang di grup mungkin ke pribadinya saya kirimkan. Kalau memang sudah terhapus, lihat saja di Telkomsel ada nggak tanggal sekian. Kita sesuaikan dengan jadwal kegiatan. Bahkan katanya ketua sempat memblokir nomor WA-nya. Kalau yang belakangan ini yang terjadi di saat saya berada di Medan, karena waktu itu terus terang saya sedang menghadapi musibah. Ya. Cucu saya 4 hari lahir ada di operasi di rumah sakit di Medan. Itu sibuk dan nelpon. Jadi waktu itu bukan saja dia, termasuk Pak Nusrat juga nelpon tidak sempat saya Pak melayani. Nusrat di BPKP ini Sebagai wakil ketua. Wakil ketua Waktu itu. Jadi saya bukan blokir matikan semua karena saya ingin menyelesaikan masalah di rumah sakit. Artinya ada permasalahan lain. Ya, yang masalah mau cucu saya sendiri operasi itu. baik, Masalah pembiayaan saya sangat waktu itu mengejar waktu, harus pulang besok lagi, harus menyelesaikan ini kebagan. Tapi mereka tidak tahu apa memang tidak tahu. Tapi mungkin dari kawan-kawan kan sudah tahu memang ada persoalan di Kota Medan saya waktu itu. Tapi saya dapat cerita itu hanya alasan katanya. Itu masalah pribadi. Sebagai manusia maunya punya hati ya dengan keadaan saya seperti ini. Kenapa ngomong seperti itu? Saya ini pimpinan dan itu bukan dibuat. Dan selanjutnya saya mengikuti Bintek dari sejak tanggal 2 dari bulan November awal itu saya sudah berada di Medan. Sampai pertengahan saya pulang kemarin pada satu hari waktu mau Cina sembahyang kemarin itu ya saya pulang sebentar untuk pengesahan SDGs. Itu pun dia tidak hadir, undangan diberikan. Malah nanya jam 3 ketua ya. Tapi tidak pernah hadir. Itu menyangkut dengan ARD loh, ART. Kita akan evaluasi nanti setelah ini. Tidak boleh tidak hadir, bukan tidak diundang. Bahkan rapat internal itu sering dihadiri. Cuma yang kami kesalkan, apapun yang dirapatkan secara internal di BPKP itu nanti sudah disepakati, dia rombak sendiri-sendirinya dengan membuat nama BPKP. Ini agak kebingungan saya menghadapi orang seperti ini. Tapi itulah adanya, seperti inilah ya. Kita kan ada pimpinan. Kalaupun saya di luar tempat, wakil ketua ada, kan bisa konfirmasi kan. Saya baru pulang dari Pekanbaru semalam. Ini kan sudah dibicarakan, sudah ditetapkan. Artinya kalau yang pertama sekali masalah beleho itu tidak benar. Adanya memang benar. Memang benar ada. Dan masih ada dokumentasinya saya simpan. Yang terpajang di kantor ya desa. Itu untuk tahun 2021. Sebelumnya ya seperti biasa. Mungkin kalau dia tak pernah lihat maka ketidakhadiran tadi di situ kekeliruannya mungkin. Kalau sering hadir dia tahu memang. Karena anggota-anggota semua kenapa tidak ngeluh karena pernah melihat karena mereka hadir. Ini yang pertama. Yang kedua tentang ketua BPKP ya saya ya tidak memberikan itu begini. Keputusan terbanyak itu adalah di dalam musyawarah, bukan keputusan sendiri-sendiri. Artinya ketua memegang tidak diberikan. Waktu setelah musrenbang bulan Juni ini baru diserahkan karena baru siap semua. Biasalah masa karena itu belum punya keuangan yang kita mungkin penghulu juga belum masuk dana, dan setelah dicetak digandakan baru diberikan. Maka kita rapatkan secara internal ini. Ini wakil ketua ada, kemudian juga ada bisa melihat ini hasil kita setelah itu akan evaluasi di sekretariat kita masing-masing. Makanya waktu itu diambil suatu kesepakatan nanti kalau untuk pekerjaan setelah dimulai karena kita belum kalau memang ada nanti kegiatan di wilayah kerja masing-masing itu digandakan masing-masing ya waktu itu ya ketua ya wakil ketua ya atau nanti datang ke sini untuk mengambil. Kebetulan waktu itu saya di luar tempat itu aja masalahnya. Saya pun belum tahu ada pekerjaan sudah dimulai. Memang penghulu ada telepon. Penghulu sendiri telepon saya kurang fokus saya menerima. Oke penghulu lanjutkan dulu saya lah punya masalah di rumah sakit seperti ini. Baik. Itu. Tadi keterbukaan informasi ya, artinya yang disampaikan anggota BPKP sendiri ya, Pak Yung ya. Kalau berdasarkan status beliau Pak Yung. Jadi kita kan berdasarkan status beliau. Sebaiknya saran karena ini masalah lembaga. Nama itu yang sebenarnya saja Indra Saputra atau kalau kita penasaran kemarin karena dia seorang BPKP, tapi oleh karena dia di status Facebook itu namanya Pak Yung. Jadi artinya pada malam hari itu dia memberikan statement tidak transparan, artinya tidak ada keterbukaan. Contoh mengenai baleho katanya tidak ada, mengenai RAP, APBKP, kemudian TPK di lapangan juga tidak ada. Artinya sama sekali TPK ditulis namun nama tersebut dikosongkan. Kalau cerita transparan sebagaimana yang disampaikan Pak Yung,
itu wajib gak desa tersebut atau desa setempat lah untuk memajang rap di kantor desa agar masyarakat bisa mengetahui untuk apa-apa saja yang dibangun dan dibelanjakan berikut harga satuannya. Bisa nggak kira-kira dipasangkan? Tapi kalau baliho tadi saya ngerti itu dipasangkan mungkin. Tapi kalau RAB tersebut di kantor desa bisa nggak bertujuan agar masyarakat tahu apa saja yang dibangun dan apa saja yang dibelanjakan berikut harga satuannya. Baik, terima kasih Ketua. Seharusnya memang demikian. Seharusnya memang seperti itu ya. Nah ini yang perlu kita kita perbaiki ya. Karena bagaimanapun kita semua sebagai makhluk tidak ada yang sempurna. Ya, yang betul. Sempurna itu hanya milik Allah. Jadi kalau memang ada temuan seperti itu, sampaikan ke kami. Itu baik itu masyarakat, baik anggota BPK sendiri. Biar ada klarifikasi di sana. Setahu saya, semua kegiatan yang ada itu ada mading di kantor majalah dinding. Semua kegiatan itu dipajang. Kalau RAB itu kemarin saya nanti terpaksa cross check lagi nih. Memang seharusnya ada itu dipajang. Seharusnya RAB-nya seharusnya ada, tapi dipasang apa enggak dipajang? Nah, ini yang saya akan cross check lagi. Kemarin memang banyak itu di mading itu yang dipajang kan. Tahu saja lah Pindara ini kegiatan terlalu banyak itu. Sehingga di mading-mading itu kalau pas lagi kita kita kalau mesti paksakan khusus untuk melihat itu. Saya akan janji nanti akan memberitahu kembali setelah adanya masalah ini. Saya belum tahu kalau masalah ini. Tapi yang pastinya kemarin banyak ini pajang-pajang. Setiap tahun tuh setiap kegiatan yang dilaksanakan jadi pajang. Samping kita baleho, RAB-nya cuma dipajangkan dengan satu gitu. Untuk rincinya mungkin keadaan ruangan. Bayangkan saja untuk penyimpanan data itu banyak sekali kegiatan. Kalau untuk dipajang RAB satu kegiatan saja sudah memakai ruangan, mungkin habis satu kantor itu. Kalau untuk kalau andai masyarakat ingin mengetahui, contoh seperti saya, ingin mengetahui rencana anggaran belanja tersebut untuk tahun 2021, kiranya bisa nggak kira-kira? Kita keputusan itu bukan hanya saya yang bisa membuat keputusan. Kita harus ada koordinasi dengan pimpinan dengan kepala desa ya. Termasuk juga kepala desa sebagai mitranya kami, kita harus koordinasi ya. Tidak semena-mena saya membuat suatu keputusan gitu. Baik, mengenai TPK itu tenaga TPK. Tim pelaksana kegiatan itu ya. Itu tim pelaksana kegiatan tersebut itu dibentuk dimusyawarahkan atau memang harus ditunjuk begitu saja? Itu penghulu dengan perangkat beserta disetujui. Bukan ada lagi satunya untuk membuat RKP ini, tim RKP rencana kerja pembangunan itu yang untuk masa panjang atau masa menengah itu di sana dirapatkan, dimusyawarahkan. Ada ketua RKP-nya, ada lantas yang terlibat lah sebagai RKP itu boleh dari perangkat desa, boleh dari staf kantor atau masyarakat yang dipandang perlu yang tahu persis tentang ini. Artinya berdasarkan hasil musyawarah ya kan? Tidak ditunjuk begitu-begitu aja. Kita tahu persis itu. Dan mungkin di sini agak telah ada kekeliruan sedikit mungkin ya. Setelah papan pelang siap, ya kan? Karena SK sudah ada. Mungkin disarankan dengan PPK-nya atau ketua nanti tolong ditulisi. Di sini sering terjadi kelalaian mungkin yang terjadi ke lapangan. Tapi padahal TPK tersebut sudah dimusyawarahkan. Ya. Artinya sudah ada keputusan. Betul. Sudah disetujui. Nah ini kelalaian bahkan yang sudah di SK-kan. Ya, mungkin ada kelalaian kok bisa dikosongkan? Itu yang menjadi bahan pertanyaan oleh anggota. Kalau di daerah saya, mungkin yang ini 2021 ya, mungkin belum masuk kegiatan. Nah, kita sebagai BPK kalau memang ada seperti itu, tugas kita kan pengawas. Bukan memeriksa seperti yang lain-lainnya yang terlalu berlebihan. Itu memang sudah diatur. Ngawasi kalau memang tidak disarankan kepala siapa nama TPK, tolong disarankan menulis siapa namanya, sarankan saja, ingatkan saja di lapangan, tidak mesti kemudian kalau memang ada temuan sampaikan kepada kami sebagai pimpinan, nanti pimpinan akan mengevaluasi, menganalisa, akan disampaikan ke forum, kita akan hadirkan penghulunya kalau memang itu ada sebuah temuan, tidak perlu menyampaikan kepada pihak lain yang nanti akan dijadikan saya khawatir itu jadinya penerimaan laporan ini
kita kan buktinya harus ada, bukti fisik dan sebagainya. Karena tahun-tahun kemarin itu kenapa tidak ada masalah, semuanya keluar dengan baik sampai paripurna ya, sampai ketok palu istilahnya. Jadi dalam hal pengawasan ini bukan hanya dititik beratkan kepada BPK saja, masyarakat juga kami harapkan ikut mengawas. Ikut mengawasi ya kan, Silakan sesuai mengawas. dengan Karena ini, instruksi Presiden Joko iya, Widodo jadi ya. kalau memang ada kurang-kurang tidak tepat menurut apanya, kan sudah tahu masalah ini bukan masalah yang baru. Itu TPK itu dibekali enggak Bistek? Ya sudah ada, memang Dibekali. tentu ada. Saat bekerja tersebut dibekali itu enggak? Itu kepada TPK mungkin diperintahkan kepada kepala tukang, mungkin ada bestek. Kalau tidak, tak mungkin kepala tukang bekerja dengan begitu saja, kan lucu. Bekerja ini karena bangunan yang akan dipertanggungjawabkan gitu. Pasti ada bestek. Artinya pertanggungjawaban pembangunan tersebut adalah TPK ya. Nanti kembali diserahkan kepada pelaksanaannya ini ya, TPK juga nanti akan kita waktu LVJ nanti akan disampaikan semua itu dalam sebuah laporan dan pertanggungjawaban ini. Jadi intinya untuk sebuah kegiatan itu adalah tanggung jawab TPK atau Pelaksananya ya TPK, tanggung jawab kita andai bersama proyek semua. tersebut bermasalah, kira-kira tanggung jawab siapa? Kalau ada bermasalah macam mana? Andai bermasalah. Itu tergantung permasalahannya ya. Kalau memang hanya masalahnya seperti kekurangan volume, penyelesaian cukup di lapang. Kurang besar suruh ganti. Ya, kita kan Yang kita khawatirkan tidak dibangun sama sekali, itu fiktif. Fiktif, Itu ya. ada pidananya memang. Tapi kalau sudah dikerjakan kurang besar, usinya umpama dalam bestek itu 12, mungkin terpasang tanpa disadari atau sebuah kelalaian terpasang 10. Nah, sebagai pengawas di sini kalau memang ada rutin kita mengawas, ya dikasih tahu sama kepala ini tidak sesuai dengan besteknya, ini harus diganti, kan itu penyelesaian. Jadi tidak perlu berkor-kor ke sana sini ini begitu pot, itu nggak perlu. Kan ada pimpinan, saya sebagai pimpinan. oh berarti anggota BPK mengawasi pembangunan tersebut lah ya. Artinya seperti itu. Kita tetap ada turun, ada survei bersama-sama. Tapi tidak, mohon maaf saya jujur. Mungkin kalau sampai 1 kali 24 jam itu mengawasi pekerjaan itu saya barangkali tidak waktunya saya di situ. Saya setelah lihat kualitas bahan sudah sesuai dengan besinya ya sudah. Mungkin kalau mereka juga membohongi kita pun masyarakat maunya lihat saja. Iya. Nah, ini yang sudah selesai, sudah ada masih dipersalah-salahkan. Ini yang membuat saya bingung. Apa perlu dibongkar lagi? Apa kan ini yang sering ada juga yang nanya. Kemarin ada lihat nggak? Pas nggak? Ya udah pas, nggak ada masalah. Nah, cuma kan terkadang ini bukan kelalaian. Artinya masalah itu bisa dianggap selesai di lapangan sebenarnya. Oh, arti masalah. Tetapi ini kan terkadang dibesar-besarkan. Saya pun tidak mengerti tujuannya apa gitu. Apalagi kawan-kawan kita Pak itu ya. Ini experience is the best of teacher. Experience is the best of teacher, knowledge is power gitu. Itu Pak Ketua. Ngerti Pak Ketua ya. Artinya itu ada kawan kita yang sudah punya pengalaman, yang punya pengetahuan ya. Maunya kepada kawan yang belum punya pengalaman seperti itu kita kasih tahu karena kita bermitra dan tidak ada kepentingan pribadi, ada kepentingan sendiri. Lantas nanti tidak sesuai dengan harapan membuat suatu animo membuat orang jadi bertanya lagi ya. Seperti inilah Ketua BPK. Padahal itu sudah disepakati. Mungkin nanti wakil ketua akan menambahkan kalau tentang menggunakan APBK ini. Masalah APBK ini. Saya juga bingung, saya kita baru pulang semalam. Terima kasih Ketua. Mengenai APBK itu adalah anggaran pembelanjaan ke penghuluan ya. Artinya RAB-nya pun di situ juga ya, semua. Ya, semua. Bahkan kemarin anggota BPK sendiri mengatakan dipinta dengan ketua tidak ada. Kalau untuk sama wakil ada nggak pada waktu itu untuk meminta lah? Karena ketua alasan mungkin waktu itu saya di luar kota sama Pak Wakil ada nggak waktu itu? Maksudnya Pak Yong meminta dengan Iya, mana tahu oleh karena ketua sibuk ya kan? Ya. ini boleh dinikmati ya Pak Ketua ya. Jujur saya bicarakan pada malam ini kalau perlu saling berhadapan. Kalau untuk itu si Pak Yong yang mengatasnamakan Indra tadi Saputra, dia tidak ada menghubungi saya dan tidak ada meminta itu. Ada ya. Tak ada. Pak Wakil pegang. Saya sesuai dengan rapat kami beberapa bulan kemarin. Setelah itu akan diberikan APBK itu setelah mulai pekerjaan. Nah, begitu kita survei di lapangan dan mulai pekerjaan, sebab pada waktu kami rapat tersebut belum ada pekerjaan sama sekali. Gitu. Nah, sehingga hasil rapat kami musyawarah dari 9 orang anggota BPK
bahwa itu akan dikasihkan setelah kita mulai pekerjaan dan kemudian itu akan dikasihkan pada masing-masing BPKP sewaktu kita tadi mulai pekerjaan dan kemudian kita untuk mengawasi di lapangan. Itu hasil rapat kami pada. Alasan beliau kemarin kegunaan APBK tersebut adalah untuk melakukan pengawasan kegiatan di lapangan. Seperti itu kalau tidak salah saya ya. Pak Ketua nonton tidak kira-kira? Sampai habis tidak nonton? Saya kebetulan untuk mengikuti Facebook ini memang kurang minat, karena itu medianya namanya dunia maya ya, macam-macam, ada yang segi positif dan negatif. Saya hanya yang positifnya saja ya. Saya baru tahu di telepon dikirim sama kawan wawancara di studio ini ada, makanya saya ikuti. Kebetulan dia Facebook terbaru ya, nggak berteman kayaknya. Ya mungkin belum berteman. Hanya tidak tahu persis. Cuma saya melihat daripada status Facebook, kalau wawancara saya nggak ngikuti kali. Tapi kalau pernyataan yang disampaikan kepada Pak Bupati ya, saya tujuan ke situ ya, ditandai di titik ke sana. Mudah-mudahan Pak Bupati dan wakil juga melihat wawancara kita malam hari ini gitu. Jadi kalau saya berangkat dari 1 November sudah, karena tanggal 4 cucu saya sudah masuk rumah sakit. Umur 4 hari harus dioperasi di bedah pencernaan. Jadi saya nggak fokus, hanya pulang sebentar waktu itu untuk musdes tentang musdesus ya, untuk penetapan SDGs. Cuma ada saya dengar berbeda konteks masalah pemekaran desa itu bukan konteks yang lain. Semua artinya kemarin itu begini, dia hanya diundang untuk musyawarah pemekaran desa, ya kan? Kalau tak salah saya seperti itu. Itu yang tidak benarnya kan. Tapi makanya untuk kalau musyawarah pemekaran desa, saya jawab itu sudah konteksnya sudah berbeda dengan status yang Anda buat di status Facebook. Artinya kalau Musrembang juga yang lain bisa hadir. Dia juga dikirimkan, malah nanya jam berapa gitu aja. Saya masih di Medan ya. Masih dikirimkan undangan, saya masukkan ke grup, terus ke pribadi, terus terang dia di grup tidak saya masukkan lagi. Padahal kalau ada apa-apa ya sampaikan kepada WA pribadi. Itu internal kami kenapa dan mengapa. Saya ingin untuk menggunakan Facebook ini secara santun. Kita apalagi sebagai BPK ada etika dan etika yang harus diatur semua itu. Maka saya akan batasi dalam penggunaan itu. Maka Musrembang untuk 2022 dia tidak hadir. Anggaran dasar saja anggota BPK ini tidak hadir entah berapa kali dia. 6 tak salah. Berturut-turut sudah bisa diusulkan untuk penggantian atau pemberhentian. Tapi pertimbangan kita masih bisa dipanggil, ditegur. Cuma ini Indra, saya sampaikan ini sering kalau sudah dipanggil ya semua apa yang disampaikan oke. Tapi setelah usai rapat ini sering terjadi membuat di luar konteks kita. Artinya kita kan ada pimpinan, ada yang tidak cocok sampaikan ke pimpinan. Memang betul, sewaktu saya sedang berhadapan dokter ada telepon masuk, saya matikan. Bukan dia saja. Penghulu pun nelpon saya tolak. Oleh karena keadaan ini yang saya perjuangkan nyawa orang. Sampai hari ini tentang administrasi masih ada yang belum selesai, yang harus mungkin dalam 2-3 hari saya akan ke Medan lagi mengeluarkan cucu saya dari rumah sakit. Karena tidak perlu BPJS. Ya, mudah-mudahan sehat lah ya. Ya harapan saya seperti itu. Pemirsa juga bisa mendoakan cucu saya biasa mudah-mudahan sehat seperti dan akan urus BPJS lagi ini. Jadi waktu itu kalau memang rasanya kita sebagai mitra dan saya hanya kesal saja ini dianggap sebuah alasan masalah pribadi. Rasanya sebagai manusia harus punya hati dan perasaan. Menunggu saya pulang, terus saya berangkat karena didesak juga untuk berangkat. Saya pulang lagi malam sampai jam 8 malam dari Medan lagi, dari jalan darat dengan keadaan saya tidak bisa kan capeknya saat itu. Saya selesaikan administrasi lagi berangkat ke Pekanbaru paginya untuk mengikuti BIMTEK. Harus malam sore pulang. Saya rencanakan ini mau mengumpulkan Nah, tapi sebelum saya pulang saya lihat sudah di Facebook orang telepon saya, ada kenapa anggotanya gini. Banyak telepon masuk. Iya, menanyakan ada apa? Saya tanya lagi. Ada apa dan mengapa ya? Apanya yang saya kirim dari Pak Wakil ada juga. Oh ini, makanya saya minta ini diklarifikasi lagi. Jadi dari yang disampaikan 3 poin itu bukan tidak transparan, beliaunya ada sih. Ada ya? Ada, tidak ada masalah. Mungkin karena dia jarang hadir
untuk mengikuti. Sejak ini sering 2021 ini jarang kali hadir. Dari 2020 sering, tapi saya masih bisa tutupi permasalahan. Bahkan terkait dana DD, ADD, BenQ, sama sekali beliau tidak tahu berapa ini dana. yang saya herankan, beliau sudah 2 periode ya. Maka tadi pengalaman, mungkin pengetahuan mungkin dibandingkan dengan kami yang baru 1 periode lebih banyak. Tapi tahu ya. kalau ketua tahu lah ya. Karena itu memang dipajangkan, setiap musrenbang itu dipajangkan pakai layar besar. Karena penggandaan belum ada, karena di situ itu dianalisa sesuai dengan musdus kemarin sudah tepat, kita tetapkan menjadi sebuah ketetapan. Itu kan masih rancangan. Artinya semua itu dipajangkan. Kalau kita sebagai BPK wakil dari kita harus jeli ngikuti rapat ini, karena keadaan tadi kita belum digandakan sebagaimana yang dibayangkan. Kita belum punya dana untuk menggandakan. Jadi harus kalau perlu dipoto. Kalau memang punya alat sendiri pindahkan aja pakai flash disk. Artinya kita harus kreatif lah gitu, sesuai dengan amanah. Tidak datang duduk dengar diam. Mohon maaf saja kalau di dalam keanggotaan saya itu hanya ada beberapa orang yang sering menyikapi permasalahan desa. Saya bukan memburuk-burukkan. Artinya harus kita tegas, harus kita kreatif. Nah, nanti kalau di luar ngomongnya luar biasa, itu yang tak penting sama saya. Yang tak habis pikir ya. Yang tak habis pikir. Artinya kalau ada keluhan, kita duduk karena pernah membuat sebuah keputusan. Ya, kita buat kesepakatan untuk ada etika lah, karena sering terjadi ya. Padahal hanya 9 orangnya personel. Tapi BPK sulitnya luar biasa. 9 orang itu 9 perilaku yang harus saya. itu memang sudah susah juga ya. Akhirnya kita membuat suatu komitmen yang sifatnya tidak ada indikasi korupsi atau nepotisme, tidak. Artinya kita memperbaiki kinerja kita seperti apa, etikanya seperti apa. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan masalah desa, ini jangan di-share ke Facebook, jangan ke media. Ini kadang menyikapinya itu sering terlalu menyikapinya yang apa saja. Makanya saya harapkan juga kalau memang masyarakat, jumpai ya, kita punya sekretariat, tanyakan aja apa persoalannya. Nah, jadi tidak akan kita tutupi. Ini persoalannya karena kita ingin klarifikasi dulu, baru duduk bersama. Karena membuat nama BPK, saya terus terang anggota BPK yang lain merasa keberatan atas pernyataan Pak Yung yang tidak ada koordinasi dengan pimpinan, ketua bidang dan sebagainya, langsung ke studio ini membuat nama BPK. Nanti orang mengira itu seakan-akan saya sebagai pimpinan kecolongan dengan anggota saya sendiri, kok bisa sampai sini. Itu aja yang saya kesalkan. Kalau ketua menilai bahasa yang disampaikan oleh Pak Yung itu ada baiknya atau tidaknya? Ya biasa ya. Persoalan dilema di dalam pemerintahan ini ada yang sifatnya positif ya, ada yang negatif. Cuma dari poin ketiga itu yang pertama itu tidak benar, itu memang ada. Beliau kok dibilang tidak ada. Mengenai baleho ya. Baleho. Yang kedua TPK itu ada. Kalau memang tidak ada, suruh turun nanti ke anggota saya kan turun ke lapangan, ini tidak siapa namanya, kan bisa ditulis, hanya menulis nama saja. Payah kali sih gitu. Artinya ada spidol mungkin hanya tidak memakai anggaran sampai ratus ribuan hanya menulis. Itu kasih tahu. Karena kita BPK ini mengawasi. Mana yang kita bukan harus begitu begini. Ratanya kita kan sering BIMTEK. Di dalam BIMTEK itu kan ada pengetahuan yang dibawa pulang untuk kita terapkan di desa kita. Jadi kalau sudah BIMTEK pasti mengerti itu. Dan kawan-kawan kita hampir hanya beberapa orang saja yang belum BIMTEK. Supaya tahu apa fungsi kita itu. Seperti pemekaran desa, bukan konteks lain, itu aspirasi masyarakat yang harus kita layani, kita laksanakan, kita tetapkan. Dan setiap yang namanya musdes, musyawarah desa itu, yang memimpinnya itu harus saya, BPK. Yang menetapkannya, yang ngetok palunya itu saya, Pak Ketua. Bukan penghulu itu narasumbernya. Baik apapun namanya, yang namanya keputusan di desa, musyawarah desa, yang memimpin rapat itu adalah BPK. Ketua ya. Ya. Jadi jangan beranggapan semua persoalan itu hanya penghulu. Tidak, penghulu itu narasumbernya. Kecuali ada internal dia. Penetapan sebuah keputusan itu, peraturan desa itu bersama-sama dengan BPK-nya. Dan saya tetapkan dalam sebuah musyawarah atau sidang ya, sehingga diparipurnakan. Ya. Jadi yang masyarakat ya sering ya saya baca di Facebook itu hanya yang disorot hanya penipuan darat saja. Itu yang agak apa saya. Kenapa dengan penipuan darat? Sebenarnya saya juga bangga. Cuma
Coba jumpai, kita punya sekretariat, tanyakan. Karena untuk perbaikan ini kita harus berjiwa besar lah untuk memperbaiki. Kalau hanya untuk mencari sebuah kesalahan, tidak ada benarnya kita ini semua. Ada benarnya. Sholat pun saya, sebagaimana apapun saya buat, kalau orang sudah tidak enak, itu dianggap sholatnya udah tak apa-apa. Pasti begitu nanti. Tak betul tuh, hanya ini ada pencitraan gitu. Karena hati harus kita jaga. Itu yang paling yang perlu diawasi ya. Hati dulu. Kalau untuk dana desa Pantai Darat ya, Pak Yong tuh kok tidak tahu ya? Kalau ketua tahu enggak berapa dana desanya? Kalau untuk tahun 2021. Jumlah DD-nya berapa? Itu dengan tunda bayar ya, sama kemarin ini yang masyarakat tidak tahu. Dia hanya membaca angka akhir ya. Angka akhir itu memang mencapai hampir 9 miliar ya. Yang pertanyaan saya DD ya. DD itu sekitar 3 miliar lebih itu. Tapi dengan tunda bayar di ADD, Bangkiu segala macam, maka mencapai 9 miliar. Mereka Bangkiu itu ada tunda bayar? Tidak, Bangkiu itu tak pernah tunda bayar. Itu yang sering tunda bayar hanya dana ADD. Bangkiu untuk tahun ini berapa? Belum ada APBK perubahannya belum masuk. Nanti kalau memang ada baru ada perubahan. Dana Bangkiu udah udah diterima apa belum? Belum sampai hari ini. Sampai hari ini saya belum tahu, ini belum ada. Mungkin setelah, karena pencarian baru bulan ini ya. Bangkiu itu kan bantuan dari provinsi. Dari provinsi ya. Belum sampai masuk. saat ini belum diterima. Kemarin sampai hari ini belum ada tahu saya. Atau karena belum ada masuk atau belum diterima? Ini belum saya bisa pastikan karena November kemarin saya belum ada kontak dengan penghulu. Nanti terpaksa saya tanya lagi nih. Kemarin masih Oktober belum. Karena saya baru balik dalam 2-3 hari ini, nanti penghulu pun saat ini sedang mengadakan bintek di Lombok ya. Se-Indonesia, Serokan Hilir ya. Serokan Hilir. Indonesia. Saya lakukan Serokan Hilir kayak. Oh, berarti dana yang sepengetahuan ketua untuk di desa Pantai Darat itu sekarang dana desa 3 miliar berapa tadi? 3 miliar sekian dana gitu desa ya. ADD alokasi dana desa itu hampir sama itu. Jadi dengan tunda bayar dari 2020 kemarin masih ada juga berapa ADK-nya 1 miliar lebih lagi ya. Maka total keseluruhan dan tunda bayar tersebut bangunan dikerjakan pada tahun 2021 ini. Itu belum sang 2021 belum kalau ADK belum, tunda bayar untuk kabupaten ya, dan belum. Yang 2020 masih ada yang belum dilaksanakan. Termasuk siltap kita juga masih belum disalurkan, belum dibayarkan lah. Namun Bangkiu-nya belum tahu ya. Saya belum tahu persis, kalau memang sudah masuk biasanya kita ada musyawarah gitu. Mungkin setelah pulang pun nanti akan seharusnya ketua BPK mengetahui ada Bangkiu tersebut. Sering memang diketahui karena kemarin itu diarahkan ke BUMDes gitu. Nah, tahun kemarin langsung wakil ketua ya, karena saya tak di tempat juga. Tapi ada enggak laporan ini dana masuk, ini dana bantuan dari provinsi? Kalau pemberitahuan lisan itu ada sih. Cuma nanti di dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun itu disampaikan kemana-mana saja, itu dipajangkan, semua orang bisa lihat. Jadi kegunaan dana tersebut. Iya. Kegunaan dana tersebut itu keputusan musyawarah juga dengan BPK. Kalau untuk Bangkiu itu sudah ada RAB tersendiri dari sana. Tapi kita setujui karena itu tidak mungkin lagi, karena ada tenaga ahli yang telah membuat untuk pemerintahan desa, untuk nanti administrasi seperti ini, untuk disuntikan dana ke BUMDes sekian gitu. Sudah baku kayaknya. Dari pendamping desa ya, pendamping desa. Bantuan keuangan provinsi itu bantuan keuangan sumbernya dari dana provinsi ya. Tapi nanti ya mungkin karena penghulusan ini lagi di luar kota mengikuti BIMTEK ya akhir tahun, memang tahun ini agak terlambat penyalurannya, kita kurang tahu persis seperti apa. Tapi kalau seandainya dana tersebut ada, ini sudah hampir tahun 2022 ya. Iya. Ya mana mustahil juga seorang ketua BPK tidak mengetahui dana tersebut. Apa mungkin kira-kira seperti itu? Kita hari Senin nanti akan ada musyawarah. Ada musyawarah tentang evaluasi seperti ini dan masalah-masalah lain. Mungkin kita akan tanyakan nanti kepada beliau. Namun beliau selama ini tidak pernah menyampaikan bahwa dana Bangkiu itu sekian. Sudah pernah disampaikan. Dan waktu penyaluran dana itu ke BUMDes kita menyaksikan. Ada. Tapi tadi ketua mengatakan ini belum, itu yang belum tersalur sampai hari ini belum ada. Mungkin nanti Desember masih ada, bulan Desember. Belum ada bantuan tersebut gitu. Itu yang belum bisa saya pastikan masuk atau belumnya. Nanti hari Senin kita akan musyawarah. Artinya sama sekali ketua kan belum tahu juga. Belum tahu kalau untuk yang 2021 belum tahu. Belum tahu ya. Kalau 2020 sudah disalurkan ke BUMDes, sudah berjalan sebagaimana mestinya, tinggal pertanggungjawabannya saja yang kita akan minta nanti di tahun ya.
Jadi itu yang menjadi bahan pertanyaan kita juga tuh. Pak Yong nih kok beliau tidak tahu. Dede, ADD, BQ sama sekali saya tidak tahu. Karena saya rasa ini keaktifan mengikuti rapat itu, kenapa yang lain bisa mengikuti, dia catat, artinya dia foto. Kita harus kreatif. Saya tidak menjelek-jelekkan anggota saya, ya. Tapi ini kebiasaan kita menggunakan HP ini harus gunakan pada waktu tempatnya lah. Kalau sudah nanti sering ingatkan itu. Kalau lagi sudah sidang, nanti orang kalau memang ada studio lain yang mengabarkan kita menggunakan HP, itu enggak seperti inilah etika kita di forum sidang. Kita sekecil apapun wakil rakyat. Kita belajar dari sini. Kalau untuk jadi DPR nanti seperti ini. Kerja seperti DPR. Gaji aja yang membedakan. Dalam hal menetapkan keputusan desa, pengawasan pekerjaan desa. Artinya BPK itu adalah DPR desa. Boleh, hampir sama ya. Wakil ya kan, wakil. Wakil dari perwakilan dan perwakilan kepenguluan ya. Dari masyarakat desa ya. Ya, dari masyarakat itu sendiri. Jadi Anda selaku ketua DPR-nya lah ya. Kalau boleh dikatakan seperti itu, cuma saya tidak mau terima gajinya. Belum nanti kalau dibilang ketua DPR pasti banyak uangnya ini. Tapi dana desa Penipuan Darat besar. Itu kalau masalah anggaran itu sudah baku ya. Kalau untuk siltap itu sudah ditetapkan dengan keputusan bupati. Ya. Di mana juga sama yang namanya ketua BPK itu serkan tidak ada perbedaan. Walaupun besar berapapun kecilnya, untuk siltap seorang anggota BPK memang segitulah adanya dulu. Mudah-mudahan kita harapkan kepada Pak Bupati bisa mendengar kita ini, untuk akan datang bisa ditambah lagi. Ya. Kita doakan Pak Bupati sehat, APBD-nya bisa meningkat, dan kita punya siltap yang bisa ditambah. APBD itu ADD itu bersumber dari APBD. Ya, APBD kabupaten di sana digunakan. Itu setiap tahunnya itu lancar enggak? Untuk pembangunan, untuk kegiatan di desa. Kalau tergantung dari penyesuaian keuangan dari kabupaten penyalurannya. Sampai hari ini masih ada tunda bayar yang belum tersalurkan. Mungkin tunda bayar tahun berapa? 2020 masih ada. Untuk fisik ya masih ada. Untuk fisik masih ada. Masih ada beberapa titik dan akan dikerjakan biasanya. Bisa juga ditunda bayar pada. Disalurkan apa belum? Belum. Kalau disalurkan mana mungkin penghulu berani atau PPK-nya tidak melaksanakan pekerjaan tersebut. Hanya beberapa saja lah yang disalurkan. Ya, kemarin untuk ADK belum ya, kayaknya 2001 belum ada dibangun. Kabupaten saja pun kita lihat baru mulai ini ya dibangun ya. Kalau kenapa dan mengapa terlambat, tentang tahu persis tanyakan saja pada pihak kabupaten. Pada rumput yang bergoyang. Kalau ditanya pada tidak terjawab. Jadi Pak Wakil Ketua dalam hal ini kira-kira apa yang bisa disampaikan terkait persoalan yang sekarang termasuk viral juga lah ya kan, statement yang disampaikan oleh anggota lah ya kan. Kalau ketua dan wakil ketua itu hampir samanya itu ya kan. Kira-kira dalam hal ini mungkin ada yang bisa disampaikan? Yang ingin saya sampaikan kepada Pak Jung itu. Ya, merapat sedikit. Yang saya ingin saya sampaikan kepada Pak Jung itu, kita sebagai sesama anggota PPK seharusnya tak usah permasalahan itu sampai terlalu masuk ke media massa. Sebab kalau kita masuk ke media massa sama dengan meludah ke atas. Dia itu siapa? Meludah ke atas kena sendiri. Kena muka sendiri ya. Kalaulah kita bicarakan tadi itu, kalau dia masyarakat biasa kita mendingan lah. Sebab dia bagi masyarakat biasa sebagai mengawas, dia belum tahu lokaliku berapa, jadi itu segala itu lumayan apa, nggak kita bisa apakan. Tapi kalau dia sebagai anggota BPK, dia sendiri yang apakan, seharusnya kalau dia nampak umpamanya TPK situ tidak ada, ditegur itu kan dia berhak, dia anggota BPK. Andai kata dia ada pengawasan gitu, tegur kenapa ini tidak ada nama TPK, itu ada teguran. Kalau tak ada teguran lalu tak diindahkan, bolehlah sampaikan kepada penghulunya, kenapa ini tak ada nama kita itu. Nah, tak pun diindahkan lagi, sampaikan pada ketua. Pimpinan. Ada pimpinan. Itu prosedurnya. Nah, jadi dalam ini mungkin beliau ada sesuatu boleh dikatakan panik mungkin pada itu, mungkin ada satu masalah lain nih, tapi sehingga dia tergesa-gesa untuk
melaporkan kepada media massa seperti ini, itu adalah suatu kecuaian beliau. Ya, ataupun kelalaian beliau. Seharusnya mari Jadi kita sama-sama bersama-sama. kelalaian lah ya. Semua namanya manusia. Manusia itu tidak ada sempurna. Dia yang Tetap lalai. ada punya khilaf. Lalai ya. Itu untuk buat Pak Yong. Semoga kedepannya mari kita sama-sama membangun desa ini dengan sifat yang bijaksana dan arif. Itu apapun suatu permasalahan, mari kita hadapi bersama, mari kita selesaikan bersama. Seolah dia langsung penyampaian ke bupati ya. Ya, di situ yang kita sehingga Kalau berdasarkan status ya, Ya. statusnya itu langsung bupati ya. Bupati kadang langsung ke seperti itu bupati. ya. Bahkan saya bertanyakan juga. Sementara camat. Nah, di Camat- sini ada camat perpanjangan ikut tangan Pak mengawasi Bupati nggak kan begitu? ada. Pak Camat juga sebagai perpanjangan tangan Pak Bupati kan laporkan saja ke sana, lebih mendingan gitu. Saya inginnya seperti itu tuh Pak. Kalau memang ada hal yang tidak maunya seperti apa sampaikan ke saya. Karena pola pikir kita tidak akan sama ya. Antara saya, makanya duduk bersama baru jadi sebuah keputusan. Ya tak kenal makanya tak Iya. sayang, ya. Tak sayang Jadi makanya di tak sini yang cinta. saya kesalkan, yang saya katakan tadi, experience is the best of teacher, knowledge is power. Ini yang tidak dia gunakan. Sehingga orang nanti akan menilaikan kita itu seperti apa. Saya terus terang, memang saya baru dari periode. Pak Yun sudah Pak Yun sudah 2 periode, tentu lebih pengalaman dari kami. Artinya Saya sih memang pernah menjadi BPK sebelum Panipan ini dimekarkan. Kalau berbicara tentang nomenklatur yang ada itu embel-embelnya cukup banyak saya. Bahkan pernah saya diberikan penghargaan sebagai pemekaran kecamatan. Itu cukup kami itu nomenklatur seperti bahkan itu kami anggap. sempat menerima penghargaan ya. Ya saya terima penghargaan. Waktu Artinya di Hari ulang tahun ya. Hari ulang tahun kemarin tuh. Ya, ulang tahun. Dan Ulang tahun kecamatan ya. Ya, camat inilah baru pernah memberikan penghargaan. Sebelum-sebelumnya mungkin terlupakan atau bagaimana kurang tahu. Yang persis baru kali ini kita terima penghargaan. Itu sudah berharga bagi saya. Jadi ini adalah sebuah pengalaman. Artinya kalau kita BPKP ini ya menggunakan waktu itu, ruang dan waktu itu harus tepat loh. Karena ini wakil rakyat, langkah kita ini diperhatikan, ngomong kita ini dinilai, tidak asal ngomong. Yang akhirnya nanti segala sesuatunya itu kembali kepada saya sebagai pimpinan. Ketua itu begini-begini. Akhirnya saya mau bilang apa? Cerita pemerintahan itu nggak perlu dibahas-bahas. Ada nggak di telepon? Nggak ada ya. Tapi sasaran ke ketua lah ya. Hanya itu, sepertinya ada ketidakpuasan kepada saya. Padahal ini Bahkan dari 2017 sampai 2020 kenapa adem-adem saja? Bahkan di situ sempat dia Tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang. Bahkan tadi dia sempat menyebut nama-nama ketua di situ ya kan. Saya pikir ada ya. Ya kan? Mungkin Artinya tidak memberikan APBK ya. nama ketua saya tuh. Padahal itu sebuah keputusan yang nantinya akan ditentukan lebih. Kenapa dan mengapa? Saya berharap juga Pak Ketua Media ada waktu singgah juga ke studio saya. Bisa. Insyaallah Untuk bisa. lebih cerita yang Enggak masalah. Kalau persoalan itu ya itu Ya, biasa. Artinya biasa. untuk perbaikan desa kita ya. Kita bukan menutup-nutupi, rasanya kita juga. Ya kita sangat mendukung pembangunan desa itu kita sangat mendukung. Iya, tidak kan dibandingkan dengan kepunggulan yang lain. Makanya BIMTEK itu sangat perlu sekali. Ya. Artinya dibandingkan dengan desa yang lain, kenapa mereka bisa adem-adem saja? Kenapa bisa selaras sebagai mitra dalam mengerjakan APBK dengan dan sebagainya. Nah, kalau masalah siltap ya, itu memang sudah begitu adanya. Kalau memang ada kekurangan uang minyak gitu atau uang transportasi ya sampaikan ke saya. Jangan hanya kepentingan sendiri-sendiri. Mungkin ada upaya lain yang harus kita carikan. Hutang saya nanti yang penting bisa ada pengawasan. Sering terjadi itu. Karena dulu lancar saja semua laporan. Dari 2017 itu apapun yang namanya laporan ke saya itu lengkap dan dibahas semuanya itu selesai dengan baik. Kenapa mesti 2001 ini di saat seperti ini saya sedang menghadapi masalah ini, ada masalah seperti ini di penghujung tahun. Nah, jadi itu Ketua, kira-kira kita berharap melalui studio dosi Entertainment Podcast ini masyarakat juga bisa mendengar apalagi zaman sekarang ya, zamannya sudah zaman termasuk zaman canggih lah. Ya, semua apapun sekarang kita bisa apapun kejadian di WC juga orang sudah tahu jam sekian kita sudah ini canggihnya dunia. Jadi tidak sembarang Perkembangan zaman lah ya, perkembangan. Artinya seperti itu. Kami juga
cukup berterima kasih ya. Punya studio seperti ini bisa menyampaikan unek-unek. Kalau memang masalahnya itu yang selagi kami berakhir jabatan nanti mungkin Desember 2022. Desember 2022. Saya mungkin tidak akan ikut lagi. Mungkin akan istirahat bersama anak istri dan saya sudah punya cucu lebih banyak waktulah ke keluarga maksud saya. Mungkin biarkan aja berikan kesempatan kepada kader-kader lain. Mungkin ini penutup ketua ya. Ya, silakan Pak Wakil kira-kira. Mungkin ada yang bisa disampaikan yang unik-unik ya kan? Ya biasalah. Yang namanya ketua dan Rasanya wakil sudah panjang lebar ketua menyampaikan tadi. artinya sama lah ya. Ya sama lah. Penjelasan itu sama, tapi tak serupa. Ya sama tapi serupa, tapi tidak sama. Nah, cuma kami mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan daripada studio kesediaannya kita yang datang. Telah undang kami di sini. Semoga kerjasama kita ini ke depan lebih baik lagi. Itu yang saya sampaikan. Baik, sedikit ketua. Saya sebagai pimpinan juga mengakhiri audiens kita klarifikasi tambahan lagi. Yang pertama, pekerjaan kita ini dibekali dengan nawa itulah, nama amalu bin niat ya. Nawa itu kita sekarang itu apa? Kalau niat kita baik, pasti hasilnya baik. Tertuang di dalam hati kita apapun namanya. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Akan tuai. Yang kedua, tidak ada yang makhluk sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Selain Allah ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah. Maka kita bersyukurlah. Sebagai firman Allah itu ada dalam Al-Quran, la in zakartum wa zirannakum wa in kafartum inna azabul syadid. Allah katakan kalau kita bersyukur, walaupun siltap kita hanya segitu, Allah pasti akan tambah dengan cara lain dan sebagainya. Artinya syukurilah. Syukuri. Kalaupun jangan kita mengeluh lah. Kita bersyukur, niscaya Allah akan tambah. Tidak dengan bagaimana caranya. Saya nikmati itu. Adapun kalau ditutup diharapkan dari siltap, itu apa adanya dengan kehidupan saya sekarang ini. Terima apa adanya. Apa adanya. Yang kemudian apapun namanya ini kita tetap ada evaluasi. Evaluasi sesuai dengan permintaan rekan-rekan BPKP. Ada dari kawan-kawan BPKP yang mengetahui keadaan kita sekarang ini, itu harus ada evaluasi. Nah, evaluasi nanti kita akan buat forum di kemudian lagi, mungkin hari Senin atau hari apanya, kita akan hadirkan semua unsur pimpinan. Seperti apa yang sebaiknya kita buat. Karena saya ingin sekali bersama kawan-kawan yang tadinya nawa itu kita ini, yang pertama kita sebagai pengawas tidak memeriksa. Di akhir jabatan kita ini supaya bisa menjadi yang terbaik dan mungkin akan jadi panutan ya untuk akan datang pada generasi. Barangkali itu ketua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, terima kasih sudah hadir tadi, sudah sempat berbincang panjang lebar ya tentang persoalan ya yang dialami ya kan. Salah satu lembaga lah ya. Salah satu lembaga ya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini ketua, wakil ketua juga serta rekan-rekan dari BPK pun ada. Baik pemirsa dimanapun berada, perlu juga saya sampaikan channel podcast ini merupakan wadah bagi kami untuk menyalurkan hobi sebagai jurnalistik yang hampir 8 tahun bertugas di dunia jurnalistik. Dengan adanya channel Dosi Podcast ini, maka dari itu kami membuat channel podcast ini menjadi motivasi sendiri dengan harapan semoga bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau maupun nasional. Adapun podcast ini membahas berbagai tema dan juga berita-berita menarik dan dari kabar daerah serta menerima recording dan menampung aspirasi masyarakat dan lain-lainnya. Untuk itu kami akan membuat konten-konten yang menarik dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan selamat malam dan sampai jumpa, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel podcast ini merupakan wadah bagi kami untuk menyalurkan hobi sebagai jurnalistik yang hampir 8 tahun bertugas di dunia jurnalistik. Dengan adanya channel Dosi Podcast ini, maka dari itu kami membuat channel podcast ini menjadi motivasi sendiri dengan harapan semoga bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau maupun nasional. Adapun podcast ini membahas berbagai tema dan juga berita-berita menarik dan dari kabar daerah serta menerima recording
dan menampung aspirasi masyarakat dan lain-lainnya. Untuk itu kami akan membuat konten-konten yang menarik dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan selamat malam dan sampai jumpa, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.